Nah, di bagian activities ada breakout room. Nah, pilih pensil ini setup breakout rooms. Umpamanya kita ada 5 kelompok. 3 aja lah, 3. Kemudian durasi kita anggaplah Kakak tuh nanti durasinya 15 menit. Ini untuk latihan kita 1 menit aja. Ya, hari ini 1 menit aja. Ini berapa durasinya di remote tuh udah disediakan ya, Kak. Oke. Kemudian shuffle ini dia akan mengacak seluruh peserta yang ada menjadi 3 kelompok. Nah, Kakak akan lihat nih. Breakout 1 ini orangnya, breakout 2 ini orangnya, breakout 3 ini orangnya. Oh, ternyata 5 kelompok. Kita ganti aja jadi 5. Kita shuffle lagi. Nah, breakout 1, breakout 2, breakout 3, breakout 4. Ya, nanti ada breakout 5 tuh, Kak. Nah, breakout 5. Nah, kalau kita rasa ini udah oke, kita open rooms. Kemudian masing-masing peserta akan muncul jendela untuk bergabung ke room-nya masing-masing. Nah, open rooms. Kelemahannya ini, ya, ketika semua peserta sudah masuk ke dalam room, tersisalah kita di main room, di room utamanya ini, di main call ini kita sendiri. Nah, rekamannya hanya kita saja yang direkam gitu. Orang sibuk diskusi itu nggak terekam, nggak terekam. Nah, ada juga caranya gini, sebenarnya ketika kita di main room ini, kemudian kita masuk ke breakout room ini, kita kita share screen atau saya cobakan langsung deh, saya undang Kakak-kakak ya, kemudian Kakak-kakak semuanya masuk ke room-nya masing-masing, ya. Oke, kita coba aja ya, 1 menit cukup nggak ini? Oke, kita 3 aja, 3, 3, kita shuffle lagi. Nah, sudah menjadi 3 ini. Kemudian waktunya kita kasih lebih lah, biar apa, oke 2 menit ya, waktunya Kak? 3 ya, 3 menit ya? 3 menit, Kak, ya, Kak. Mungkin Oke, aja. 3 3 menit. jam boleh nggak? Oke. Oke 3 menit. Sekarang saya undang ya, open rooms. Nah, silahkan Kakak-kakak masuk ke room masing-masing. Sehingga saya sendiri dan, kakak-kakak yang tertidur saja yang berada di main room, di main call-nya. Ya. Nah, ini kan, masih ada nih beberapa orang di main call nih. Oke, nggak apa-apa, kalau Kakak, tetap di main call juga boleh. Harusnya jika pesertanya aktif semuanya akan masuk ke dalam main room-nya, ke dalam main room-nya. Saya stop dulu share. Presenting. Oke. Ini di room utama ini pejuang tangguh nih, Kak. Nah, oke, baru saya join. Di luar, Kakak. Rekaman kami berempat di sini nih. Halo, Kak Ardi Joni. Halo, Kak Mary. Halo, Kak Sahada.
Ilham tadi tetap di siko di main call ya? Di main room ya? Nah, tadi mencek apakah, dengan, menggunakan breakout room yang ada di bawaan dari Gmeet itu akan bisa merekam, Nggak eee bisa Kak. Wak tadi gitu, Jadi wak cek beko hasil rekaman wak ya. Ya, sebab wak tadi wak share entire screen tadi ya. Tadi Apakah kami berampek aja di main room Kak. berampek tapi terekam ndak, aktivitas awak keluar masuk tadi? Kami Ndak? berampeknya Kak. Oh Nggak ndak ada do ya, ndak do. rekaman. Berarti, ndak terekam dah ya, Ilham? Ya kami berampek yang terekam ya Kak. Kak Mary, Kak Adi, Kak Ya Sarah tadi. berarti ndak terekam. Itulah kelemahannya di siko walun tahu caranya. Nggak, Supaya coba Atau cari sesuatu aja yang itu Kak. rekamannya Kak. Coba cari Baka aja Atau sesuatu rekamannya. yang itu Kak. baka Karaim. Coba main room itu jadikan kelompok cie. Jadi misalnya Wak buat 3 kelompok kan. Mhm. Buat saya 2 kelompok yang untuk breakout-nya. Jadi jadikan yang main room kau satu kelompok biar nampak diskusinya risiko gitu. Nah, kami pernah tuh kayak kelas kami kajian ada kemarin. Baka Ilham. Kami juga pernah pakai Iko Kak kelas. Nah, kami jadikan main room kok kelompok satu kan. Jadi Mhm. kelompok kelompok tiga gitu. Kalau pakai Google Meet Iko kan bagi kelompok di Google Meet langsung. Hmm. Kami Nah, sering iya. di Doodle tuh Kak. Ya artinya, diskusi satu kelompok itu aja yang terekam kan? Iya Kak. Oke. Oke, arti itu awak tahu kelemahannya dan awak punya, solusi-solusi terhadap itu gitu. Nah, ada cara yang kedua yang menggunakan, si Robert anu Dudek. Robert Dudek Kak. heeh, Robert Dudek kau awak coba deh. Makan tuh Kak Mary Arza. Berbagi lah makanan tuh. Lama kunyah nak. Lama kunyah ya. Kalau Nah, sedang makan tuh matikan Kak video lu Kak. Mary, Kak, kamu. nampak di siko Kak, B ko, extension B ko, breakout rooms ko. Nampak Kak. Nah, iku cara wak membuat, room untuk diskusi. Kelebihannya iku room-nya bisa wak, buka di tab lain gitu. Wak iku hanya membuat room, kalau yang nggak pahami iku hanya membuat room ya. Tapi mungkin ada fungsi lainnya yang wak ndak tahu gitu. Wak buat room, abaikan main room-nya, kemudian tambahkan, ini breakout 1, 2, 3. Kemudian wak save. Save. Nah, anggap kelompoknya lah wak bagi, nama-namanya wak lah tahu, kemudian wak share, iko di Belum chat. link di chat room. Iko satu. Nah, gitu kan. Nah, jadi sia yang kelompok satu masuklah nyo ke sinan gitu kan. Sia yang kelompok B kok duo wak buat lo gitu. Yang duo tadi maknya. Wah, Robert Dudek tadi. Nah, yang duo kayak dua. Nah, kelompok 3 gitu loh. Nah, cobalah kakak-kakak masuk ke salah satu room-nya. Nah, soalnya itu lah masuklah peserta tuh kan. Iko bisa wak buka di tab lain nggak? Nah, kalau muncul muncul kan tab baru kan? Sudah tuh wak buka lo yang duo. Nah, kau yang kelompok duo kok.
Munculnya yang 3. Nah, ada meet-nya dan awak ada di situ shadownya kan? Awak ada di situ. Ketika awak share yang kelompok 1, pastilah terekamnya kan? Nah, join ke. Tapi pastikan di main room kok apa dulu suara kakak. Terekam lah. Nah, Rekam abang ganteng gitu tuh kayak kelas. Kak Abdurrahim ada di situ terekam Kak Abdurrahim. Oke, ketika awak masuk ke, awak matikan lah Iko balik. Iko idean kan? Ketika awak ada di room kau idean Iko. Sudah tu awak ingin pindah. Jadi bisa artinya gitu Kak. Ya, kelebihannya di Siko seluruh sesi yang wak masuki bisa terekam. Nah, tapi memang tidak terekam seluruh aktivitas semua peserta, aktivitas semua kelompok gitu. Itu Kak. Itu 2 opsi. Ada yang lain Kak Arza, Kak Ilham? Ke kelas. Cara lain? Ke kelas. Kakak kasih kesempatan untuk Kak Zarianto bertanya Kak. Dari tadi katanya tuh tangannya udah diturunkan tuh Kak. Ke kelas. Kak Zarianto mau bertanya tuh Kak. Misalkan apa ini ke kelas? Misalkan kita pakai option yang pertama, kan kita nggak bisa masuk, nggak terekam ketika kita masuk kepada setiap breakout itu. Mempengaruhi tidak kepada time span nantinya ke Ilham? Ke Ikhlas? Enggak pengaruh Kak. Penting hasil rekamannya Kak. Rekamannya 90 menit itu udah aman tuh Kak. Iya. Iya. Durasinya aja yang pengaruh Kak. Iya, siap. Kalau 88 menit Kak rekam itu ya enggak terpenuhi itu. Belum terpenuhi nanti. Karena Ya, Kak 1 JP. Kami mengira seperti ini, kalau kita tidak terekam semua kegiatan kita kan nanti waktunya tidak dihitung, kira-kira seperti itu tadinya ke kelas. Saya rasa nih kayak kelas ini Waktunya kalau tetap yang di Google Meet ini agak riskan, risiko besar nih Kak. Iya. Kadang kita nggak masuk di room utama kan, kadang dia yang rekaman itu bisa kita hentikan itu kalau kita nggak paham itu. Ya. Karena kan keluar masuk itu kayak kelas itu, kita masuk ke room pertama kan, kita keluar lagi kan masuk ke main room. Iya, iya. Room 2 kan, kita keluar lagi. Nanti pas kita keluar masuk ke main Waalaikumsalam Kak Rahim. Silakan Kak Abdurrahim. Nah, itu risikonya Kak kalau main di main room itu berisiko ya. Ya, solusinya gini aja ya, seperti Kak Ilham bilang tadi, ada satu kelompok yang tetap di main room untuk berdiskusi, jadi ada rekaman kita juga diskusi kelompok tersebut. Pada pertemuan yang lain, kelompok yang berbeda lagi yang ada di main room itu gitu. Gitu Kak. Saya rasa begitu solusinya untuk breakout room. Ya. Izin Kak, tapi biasanya Kak yang biasanya Kakak lakukan di pertemuan Zoom itu cara pertama atau cara kedua? Cara pertama Kak, itu rekaman saya itu kosong tuh. Pas lagi itu. Coba kemarin ada video yang satu video yang saya share tuh. Itu. Kosong tuh. Yang penting kan sebenarnya terpenuhi kayak kelas. Itu. Kemudian ada lagi mungkin Figma, penggunaan Figma, Padlet dan beberapa yang lain tuh nantilah mungkin ada waktu lain kita bahas lagi. Saya kayaknya hari ini malam ini udah cukup ya Kak Ilham ya. Nanti kelas, saya belum ke kelas. Bentar. Ya Kak. Iya, terima kasih Kak Ilhas, Kakak Fasil semuanya, kakak hebat. Tidak terasa kita telah lewat 2 JP lebih. Kemudian di sini sedikit Kak Kelas tentang tutorial yang Kak Kelas bikin itu, saya sudah mempraktekkan, sudah mencobanya. Kita bikin gimmick di akun Fasil Kak Kelas kan?
Iya. Ya, kemudian kita masuk kepada LMS, kita masukkan, kita edit dan kita masukkan. Kemudian untuk besoknya kita tampil, kan kita tidak punya linknya, kata keikhlasan, kita ambil masuk di ruang virtual tadi. Masuk di ruang virtual, kemudian kita admit dan sampai kita bikin co-hostnya, ya keikhlasan. Iya. Kita bikin co-hostnya, terus kita matikan yang di akun fasilitator untuk kita sendiri. Kemudian kita masuk lagi di akun belajar ID. Yang pertanyaan saya ke kelas, apakah setiap kita mau tatap maya kita seperti itu kan, atau sudah otomatis dia ke kelas? Atau gimana ini tentang co-host ini ke kelas? Terima kasih. Setiap tatap maya harus kita seperti itu kan? Iya. Harus kita khususkan. Harus seperti itu. Jadi tidak otomatis ketika kita sudah, jadi ketika pertemuan satu ini kita sudah jadikan akun belajar ID kita co-host, nanti kita udah selesai, udah tutup, pertemuan berikutnya kita jadikan co-host lagi, jadi tidak nyambung dia Kak. Oh seperti itu, ya siap. Ya. Siap. Udah, terima Oke, kasih Kak, banyak. mungkin. Kelas tanya Kak. Ya. Tanya Kak. Tadi kan co-host kan tadi akun belajar IDEO aja yang co-host kan Kak. Berarti co-hostku bara bisa Kak, contoh kayak yang waktu pertemuan kan ada insiden mati lampu tuh Kak, kok nyampang mau itu dapat mau itu balik. Apa kok co-hostku bisa lebih dari satu Kak? Misal kok bisa ya Kak Ilham ya? Bisa. Peserta bisa juga Kak. Asalkan di khusus itu jangan dimatikan rekamannya. Kalau dimatikan rekamnya mati semuanya juga. Seandainya kita keluar nih Kak, misalnya ada mungkin tempat kita mati lampu atau jaringan hilang kan Kak. Apakah mati rekamannya dilanjutkan, tetap lanjut walaupun kita sudah keluar Kak? Nah, izin saya screen Kak. Ini kondisinya. Nah, jadi tanda telepon merah ini kan ini untuk keluar ya. Iya. Nanti akan muncul dua pilihan. Itu harus hati-hati tuh kakak-kakak. Kita menggunakan host itu harus hati-hati itu. Kalau misalnya hostnya itu muncul dua pilihan nih Kak. Jadi ini karena direkam ya, karena masih direkam, kita hanya just leave the call aja, nggak bisa end call for everyone. Nah, ketika just leave the call, kita bisa kembali lagi dan orang di dalam ini masih ada gitu. Nah, orang di dalam ini masih ada. Jadi kalau kita rekaman berhenti itu bisa end call for everyone. Ya, kalau ditekan itu matilah semuanya rekaman ini. Keluar orang semuanya. Itu pakai kuasa itu bubar. Kita mematikan merekamnya. Ya, harus hati-hati. Jadi kalau akan menjadikan peserta sebagai co-host ya yang dipercaya lah. Ya sampai mematikan rekaman itu. Kalau sampai mematikan rekaman itu, itu udah gawat itu. Dikijangin nanti Kak Fasilnya deh. Oke. Kakak gimana? Kayaknya udah untuk malam ini cukup lah dulu, mungkin di pertemuan berikutnya. Mungkin sebelum Kak Ilham akan ada yang mau disampaikan, silakan Kak Ilham. Saya nyampaikan tetap semangat ya kakak semuanya, tetap berproses untuk menjadi fase destinasi yang bisa membawa peserta kita ke arah yang lebih baik nantinya Kak, untuk mengubah stigma PJOK yang lebih baik ke depannya. Itu aja Kak. Oke. Kak Arza. Oke, Kak Arza. Oke, kakak-kakak terima kasih ya partisipasinya pada malam hari ini. Ya, belajar seperti ini kadang-kadang lebih cepat nangkapnya Kak daripada kita karena yang hadir itu yang tentunya yang butuh sesuatu yang dia inginkan untuk fasilitasinya nanti. Oke, tidak
jika tidak memperpanjang mukadimah, Kak, jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan nanti kekeliruan, tolong di cross check dan dikoreksi, Kak, agar tidak menjadi kesalahan berjamaah nanti gitu. Nah, kemudian jika ada yang benar, itu mungkin dari Allah mungkin untuk memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak ya kelas. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam video Semangat Kak. juga guru. Ya. Jaya di darat, di laut, Jaya, di di udara.